Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silahkan disiapkan dulu kelasnya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Langgeng, Bu, belum datang. Oh, langgeng. Baiklah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi hari ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang ingat gak sih apa materi kita? Saya, Bu. Ya, Dinda silahkan. Hukum Newton, Bu. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan hukum Newton itu ada berapa? Saya, Bu. Ya, Hikmah. Hukum Newton terbagi menjadi 3, Bu. Yang pertama ada hukum 1 Newton dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Yang kedua ada hukum 2 Newton dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Yang ketiga ada hukum 3. Ya, betul Hikmah. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Nah, kira-kira siapa yang tahu hukum Newton tentang gravitasi itu termasuk kepada hukum Newton berapa? Saya, Bu. Ya, El, coba sebutkan. Hukum 3 Newton, Bu. Ya, benar El. Nah, sebelum kita memasuki materinya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Elfrida dan Hikmah. Kelompok kedua itu ada Dinda dan Langgeng. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai gaya gravitasi dan kuat medan gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu apabila dua benda dengan massa M1 dan M2 yang berjarak R akan saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan massa masing-masing benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, seperti pada gambar, itu terdapat M1 dan M2 yang berjarak sejauh R dan memiliki gaya yang saling tarik-menarik. Nah, gaya gravitasi antar dua benda bermassa dirumuskan F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kuat medan gravitasi. Medan gravitasi adalah daerah di sekitar benda bermassa M yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda tersebut. Nah, besar kecilnya kekuatan medan gravitasi disebut dengan kuat medan gravitasi atau yang dilambangkan dengan G besar. Sehingga diperoleh besar kuat medan gravitasi yaitu G kecil sama dengan G besar dikali M dibagi R kuadrat dengan satuan N per kilogram. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Elfrida silahkan. Bu, saya masih bingung tentang persamaan kuat medan gravitasi. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan dari mana diperolehnya persamaan kuat medan gravitasi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, misalkan benda M kecil itu berada pada medan gravitasi benda M besar, maka benda M kecil akan ketarik gaya F oleh benda M besar, sehingga kuat medan gravitasi yang dirasakan oleh benda M kecil besarnya yaitu G sama dengan F dibagi dengan M menjadi G sama dengan G besar dikali M besar kali M kecil bagi R kuadrat dibagi M kecil. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai penerapan hukum gravitasi Newton. Nah, silakan anak-anak simak videonya berikut ini. Namun, pernahkah Anda mencoba memahami kenapa apel tersebut selalu jatuh ke bawah menuju ke permukaan bumi? Jadi, bayangkan jika dalam genggaman tangan Anda terdapat sebuah apel. Bila apel tersebut Anda lepaskan, maka Anda akan melihat bahwa apel tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Well, kejadian seperti ini bukanlah kejadian spesial karena kita sudah sering mengamatinya. Namun, pernahkah Anda mencoba memahami kenapa apel tersebut selalu jatuh ke bawah menuju ke permukaan bumi, bukan dalam arah sebaliknya atau diam di tempat ketika Anda lepaskan? Well, meskipun sederhana, pertanyaan tersebut sudah melibatkan banyak pemikir terkenal di abad 16 dan 17 dalam upaya untuk mengungkap jawaban dari fenomena ini. Bahkan tercatat bahwa Aristoteles di abad 4 sebelum Masehi juga terlibat dalam upaya mencari jawaban dari teka-teki fenomena alam ini.
Nah, jawaban dari fenomena tersebut barulah terungkap menjelang berakhirnya abad 17 oleh ilmuwan fisika dan matematika Inggris yang bernama Isaac Newton. Ada lelucon menarik yang dikisahkan bahwa jawaban tersebut diperoleh Newton ketika sebuah apel jatuh di kepalanya ketika dia sedang berusaha merenungi masalah ini di bawah sebatang pohon apel di kebunnya. Dikisahkan juga bahwa kejadian tersebut mengilhaminya dalam merumuskan hukum gravitasi universalnya atau dikenal sebagai hukum gaya berat Newton. Mengenai benar tidaknya kisah tersebut, itu bukanlah poin dalam video ini. Yang terpenting adalah hukum gaya berat yang dirumuskan oleh Newton itu sendiri. Pada dasarnya, hukum gaya berat ini menyatakan bahwa jika kita punya dua benda bermassa yang dipisahkan oleh jarak tertentu, akan cenderung tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan perkalian dari dua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Pernyataan ini secara matematis ditulis F sebanding dengan massa objek pertama dikali massa objek kedua dibagi dengan kuadrat jarak antara kedua objek tersebut. Nah, untuk mengubah tanda sebanding dengan tanda sama dengan, kita tinggal kalikan persamaan tersebut dengan sebuah konstanta yang disebut sebagai konstanta gravitasi universal Newton yang disimbolkan dengan G. Sehingga persamaan tersebut menjadi F sama dengan G M1 dikali M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, mengenai pertanyaan apel yang jatuh ke permukaan bumi, kita bisa analisis dengan melihat bahwa baik apel dan bumi keduanya memiliki massa. Oleh karena itu, kedua benda tersebut akan mengalami gaya tarik-menarik satu sama lain. Dalam kasus ini, bumi menarik apel dan sebaliknya, apel pun menarik bumi dengan kekuatan gaya yang sama besarnya. Di sini, jarak antara apel dan bumi dihitung dari apel ke pusat bumi yang berada sekitar 6.370 km di bawah permukaan bumi. Dengan hukum gaya berat Newton, kita mulai memahami asbabun nuzul dari apel yang jatuh ke permukaan bumi. Namun rasanya ada yang masih mengganjal. Mengapa justru apel yang tertarik jatuh menuju ke permukaan bumi dan bukan sebaliknya, bumi yang tertarik menuju apel yang Anda lepaskan? Nah, setelah melihat dari video yang Ibu tampilkan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, silakan dari masing-masing kelompok itu mendiskusikan hasil dari analisis video tersebut. Baik, Bu. Nah, setelah Ibu lihat untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah menyelesaikan diskusinya. Baiklah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk materi selanjutnya itu silakan dibaca buku paketnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.